Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di mata kuliah Media Relation. Hari ini kita akan membahas tentang pokok bahasan atau subbab tentang bentuk-bentuk kegiatan dari media relation. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa media relation itu adalah sebuah aktivitas yang dilakukan baik itu bersifat daily atau rutin maupun project. Media relation sebagai bagian dari public relation mengerjakan pekerjaan yang fokus bagaimana membina hubungan baik dengan media massa. Saya ingin menggambarkan dulu bentuk-bentuk atau pola-pola komunikasi yang dilakukan oleh seorang media relation officer. Media relation memang melakukan pendekatan atau kegiatan-kegiatan yang tujuannya adalah membina relation yang positif, yang baik dengan media massa. Ada dua pendekatan yang dilakukan oleh seorang media relation officer terkait media massa. Pertama adalah pendekatan kepada wartawan, jurnalis. Yang kedua adalah pendekatan terhadap media tempat wartawan itu bekerja, institusinya. Kita ketahui bersama bahwa produk dari media massa itu baik cetak maupun elektronik. Kalau cetak itu adalah majalah, surat kabar, tabloid, elektronik itu adalah televisi, radio maupun media lain adalah berita. Berita ini yang memproduksi adalah wartawan atau jurnalis. Berita yang ditulis oleh wartawan atau jurnalis atau yang diliput oleh wartawan atau jurnalis ini kemudian dipublikasi oleh institusi yang disebut dengan media massa. Sehingga ini menjadi satu rangkaian yang tidak terpisahkan atau satu rangkaian sistem kerja di desk atau di organisasi media massa yang saling terkait dengan satu yang lain. Sebagai yang memproduksi berita, maka kita memang melakukan pendekatan pada wartawan. Day to day kita melakukan pendekatan dengan wartawan dengan berbasis database yang kita miliki. Yang kedua adalah dengan institusinya, karena belum tentu yang ditulis oleh wartawan itu dimuat, karena ada mekanisme atau standar operasional prosedur yang ada di internal media massa itu. Wartawan menulis berita, kemudian berita itu diedit oleh atasan wartawan yang disebut redaktur ataupun produser. Nah, produser inilah yang kemudian memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah berita itu tersebut bisa dipublish atau tidak. Kemudian setelah itu dipublish menjadi berita dalam lembaran surat kabar, majalah tabloid, atau dalam bentuk program di televisi. Dan berita yang ditulis, yang dipublikasi itu menjadi tanggung jawab media massa tersebut. Sehingga bentuk kegiatan dari media relation itu harus mencakup dua hal itu. Kita melakukan pendekatan secara personal dengan wartawan. Yang kedua, kita melakukan pendekatan dengan medianya, institusinya, di mana wartawan itu bekerja. Ini dua pola pendekatan dalam membina hubungan baik dengan media massa. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang bentuk-bentuk tadi ya. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh seorang media relation officer. Saya membagi menjadi dua. Kegiatan media relation itu menjadi dua aktivitas yang bersifat rutin, daily. Yang kedua adalah bersifat program atau project. Kegiatan yang bersifat daily itu dilakukan day to day setiap hari dan menjadi tanggung jawab pekerjaan seorang media relation. Yang pertama adalah kegiatan yang dilakukan setiap hari ketika media relation itu berkantor, ya. Jam 8 office hour itu adalah media monitoring. Dari media monitoring itu atau press monitoring itu akan menghasilkan apa yang disebut dengan clipping berita. Kemudian bisa juga menghasilkan apa yang disebut dengan daily summary, ringkasan berita. Kemudian bisa membuat juga isu manajemen template dan krisis manajemen template. Itu 4 kegiatan rutin yang dilakukan dari aktivitas yang disebut dengan media monitoring, ya, dilakukan. Bahkan sekarang itu kegiatan media monitoring tidak hanya bersifat harian, tapi bisa
pagi dan sore gitu. Jadi pagi kita memonitoring berita setelah kalau orang kantoran itu kerja dari jam 8 sampai jam 5. Jam 5 kita pulang, nah kita sudah memantau berita dari jam 6 setelah kita pulang kantor sampai pagi sebelum jam 8. Ketika jam 8 itu kita memonitor berita-berita saat kita pulang. Kemudian setelah selesai membuat monitoring, membuat clipping, membuat daily summary. Yang kedua, kita memonitor berita dari jam 8 saat kita di kantor sampai selesai. Jadi jam 5 sebelum kita pulang kita buat lagi. Karena sekarang publikasi atau media berita itu deras sekali ya. Apalagi dengan kehadiran media online. Kalau dulu kan surat kabar diri 24 jam ya. Kompas misalnya pagi ketemu pagi lagi, sekarang tidak. Ya sekarang yang menjadi media mainstream itu arus utama itu adalah media online yang luar biasa cepat. Sehingga kita juga sistem kerja media release juga harus menyesuaikan pola kerja atau perkembangan media massa yang serba digital ya. 2 kali bisa dilakukan untuk kegiatan media monitoring. Jadi clippingnya 2 kali, summary-nya 2 kali. Kadang-kadang kalau ada isu manajemen template dengan krisis manajemen template itu dilakukan juga ya. Kemudian yang kedua adalah kegiatan yang tidak bersifat rutin, project ya. Itu kegiatan yang dilakukan tidak setiap hari berdasarkan schedule atau agenda kerja yang sudah disepakati dalam kurun setahun ya. Kan biasanya setiap tahun itu Korkom atau Media Relation punya program tahunan yang kemudian kita breakdown menjadi bulanan dan mingguan dan harian ya. Salah satu bentuk kegiatan yang bersifat proyek itu adalah yang sering dilakukan adalah media gathering. Media gathering itu adalah sebuah kegiatan bertemu dengan media ya, wartawan. Bentuknya macam-macam. Ada yang disebut makan siang, lunch, makan malam. Ya, itu bisa dilakukan. Kemudian buka puasa bersama, atau kegiatan-kegiatan ringan seperti rafting, kegiatan turnamen sepak bola gitu ya yang kita lakukan. Jadi pola kegiatan media gathering itu bisa dalam skop kecil, one on one, satu orang, grup kecil atau grup besar, itu media gathering. Kemudian ada lagi kegiatan yang tidak rutin itu membuat siaran pers ya. Kemudian membuat in-house magazine, kemudian media visit, media training ya. Kemudian mengirimkan ucapan ultah atau mengirimkan kue karangan bunga kepada media yang ulang tahun ya, itu juga kegiatan yang tidak rutin. Jadi kegiatan tidak rutin itu media gathering, publicity itu yang saya sebutkan tadi ya, press conference, kemudian membuat siaran pers ya, liputan internal, itu bersifat tidak rutin, tidak setiap hari, itu berdasarkan kebutuhan dan atau schedule yang sudah kita tetapkan. Misalnya kegiatan bertemu dengan wartawan media gathering itu setahun berapa kali? 2 kali, 3 kali ya. Kemudian dilakukan di mana? Ya, itu bentuknya seperti apa ya. Kemudian media visit. Media visit itu kita bisa datang ke media, silaturahim, kita datang gitu ke kantor media massa itu melakukan kunjungan. Atau media plan set tour, kita mengundang wartawan untuk datang ke perusahaan tempat kita bekerja untuk melihat proses produksi sebuah aktivitas di pabrik gitu. Itu bisa dilakukan. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu tidak rutin, tapi berdasarkan schedule yang disepakati dan tentunya anggaran. Karena kegiatan media relation itu kan juga membutuhkan anggaran. Anggarannya ada nggak? Kita anggarkan nggak? Kalau nggak ada anggaran nggak bisa. Jadi bentuk kegiatan media relation dan business project itu berdasarkan perencanaan yang matang. Termasuk juga di dalamnya ada anggaran yang sudah disetujui. Ya. Jadi kalau nggak bisa, misalnya tiba-tiba kita lupa Kompas ulang tahun, kita tidak menganggarkan untuk mengirimkan bunga atau kue ulang tahun ke Kompas, yang nggak bisa tahun depan. Jadi kita katakan, oleh karena itu perencanaan itu menjadi yang penting. Jangan sampai ada yang lolos, jangan sampai ada perencanaan yang tidak sesuai lah kira-kira gitu ya. Padahal itu penting itu kita lakukan. Nah, itu adalah salah satu pembahasan pada hari ini tentang bentuk-bentuk dari kegiatan media relation. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi tambahan informasi buat Anda sekalian ya. Terima kasih. Kita bertemu lagi di bahasan-bahasan selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.